lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini yaitu misteri gadis keempat. Kisah ini saya alami sendiri ketika masih mengenyam pendidikan SD kelas 2 sewaktu di Riau dulu. Ayah saya itu kerjanya suka pindah-pindah. Maklum beliau adalah seorang kontraktor proyek. Dan pada saat saya duduk di kelas 2 SD, ayah saya ditugaskan di Pangkalan Kerinci, Riau. Kegiatan saya selain sekolah yaitu mengaji selepas Isya. Karena tidak ada yang mengaji di masjid atau musola sekitar, dan memang di desa tempat kami tinggal ngontrak dulu itu hanya ada satu ustadz. Jadi saya bersama anak-anak yang lain mengaji ke rumah ustadz itu. Waktu itu sekitar akhir tahun 2000-an. Memang di lingkungan itu masih banyak hutan. Per RT itu rumahnya sedikit, dan antara satu RT dengan RT lainnya terpisah kebun-kebun dan hutan. Satu RT aja paling cuma ada 4-5 rumah. Nah, waktu itu malam Jumat. Seperti biasa, saya bersama anak tetangga namanya Reja berangkat mengaji ke rumah ustadz. Saya dan Reja tinggal di RT 1, sedangkan ustadz yang jadi guru ngaji saya di RT 2. Otomatis kami harus berjalan berdua malam-malam untuk pergi mengaji Iqra ke rumah beliau. Jaraknya sih sekitar 500 meteran, tapi karena lewat kebun-kebun yang nyampur sama hutan, jarak segitu terasa lebih jauh. Untunglah di tengah jalan kami berdua bertemu ustadz dan 5 orang murid ustadz yang lain. Kelima orang itu adalah 3 orang cewek dan 2 orang cowok. Kami pun langsung salaman dan cium tangan Pak Ustadz. Lalu Pak Ustadz mengajak kami untuk bareng ke rumahnya, karena Ustadz bilang beliau habis ada perlu dari depan, maka berangkatlah kami bersama-sama. Karena saya dan Reja asik ngobrolin sesuatu, tanpa sadar kami berdua berjalan lambat dan tertinggal. Posisinya Ustadz di paling depan, lalu 2 murid cowok yang lain setelah Ustadz, disusul 3 murid cewek di depan kami. Akhirnya kami pun melewati zona kebun-kebunan campur hutan yang rasanya seperti lorong yang tak berujung. Sampai sekarang kadang saya masih merinding nih kalau ingat. Nah, di ujung kebun-kebun campur hutan yang merupakan satu-satunya jalan menuju rumah Ustadz itu adalah sebuah rumah. Rumah itu didiami oleh sebuah keluarga yang kurang bergaul dan berbaur dengan masyarakat. Rumah itu tampaknya sepi, hanya lampu di teras saja yang dinyalain, itu pun terlihat redup. Tiba-tiba muncullah seorang murid cewek dari arah belakang saya. Dia kemudian berkata, "Dit, tolong bilang ke Ustadz, tungguin ya, kakak mau ambil sesuatu dulu di rumah," gitu katanya. Saya sih cuma jawab iya aja, karena murid Ustadz yang cewek itu senior saya. Semua mereka kelas 3 sampai kelas 4 SD. Maka saya panggil mereka kakak. Kemudian si murid cewek itu berjalan tergesa-gesa dan berbelok ke arah rumah yang berada di sebelah kanan kami itu. Sebelum dibelok ke rumah itu, dia sempat noleh dari kejauhan ke arah kami. Saya nggak bisa lihat dengan jelas siapa dia, cuma hitam gelap gitu mukanya di balik kerudung. Saya sih awalnya biasa-biasa saja, karena memang lampu di rumah itu agak redup. Kemudian setelah menoleh sebentar, dia masuk ke rumah.
bukan seperti biasanya dan masuk lalu menutup kembali pintunya. Setelah kami berjalan melewati rumah itu, saya heran, kok Ustadz dan yang lainnya terus saja jalan, padahal si murid cewek yang tadi masuk rumah itu ngeduluin yang lain dan melewati Ustadz juga. Akhirnya saya dan Reja nungguin di depan pintu pagar rumah itu. Tiba-tiba Ustadz noleh dan memanggil setengah teriak. Dit, Reja, kenapa kalian malah diem? Ayo lanjut jalan, kata Pak Ustadz. Saya jawab, Ustadz kita nungguin kakak. Mendadak kata-kata saya kepotong sendiri dan tertahan. Saya langsung merinding, saya baru sadar murid cewek di depan kami itu ada 3 orang. Dan memang hanya mereka bertiga murid cewek Pak Ustadz. Terus 1 orang yang nyusul dari belakang, tadi itu siapa? Aneh. Saya dan Reja saling adu pandang dan bingung. Ustadz dan kelima murid senior lain pun pada melongo lihat kita berdua. Kemudian Ustadz bilang, kamu tuh nungguin siapa? Penghuni rumah itu, lagi mudik ke Kalimantan. Mereka berangkat seminggu yang lalu, ujar Ustadz. Langsung jantung saya berdetak kencang dan keringat dingin mengucur. Dan saya lihat Reja pun demikian. Maka tanpa pikir panjang, lagi saya Reja langsung lari kecil ke arah Ustadz. Setelah mengaji saya Reja gak langsung pulang. Saya ceritain dulu apa yang saya dan Reja alami kepada Ustadz. Ustadz cuma senyum dan bilang, lain kali kalau malam jalan itu yang konsen. Dan sebelum keluar rumah baca doa dulu. Memang saya tadi pas berangkat lupa baca doa, astagfirullah. Oke, itulah cerita untuk malam hari ini. Tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.